Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dian Anggraini Kusumajati selaku dosen pengampu mata kuliah Karakter Building Pancasila dan kepada teman-teman BINUS University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek penelitian SDG yang berjudul Dampak Layanan Keuangan Digital pada Produktivitas dan Keberlanjutan UMKM di area Blok M Square, Jakarta Selatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Kartikauri dari jurusan Business Management BINUS University Online. Baik, yang pertama ada latar belakang. Nah, UMKM sendiri punya peran besar dalam perekonomian Indonesia. Mereka berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan terbukti tangguh menghadapi krisis. Di Jakarta sendiri, menurut BPS, sekitar 1,1 juta usaha merupakan UMKM, termasuk yang berada di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Melihat pertumbuhan ini, pemerintah mendorong digitalisasi UMKM agar usaha konvensional bisa bertransformasi menjadi lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian untuk rumusan masalah yang kami tentukan memiliki poin pada bagaimana pengaruh, tantangan, dan kendala dari adopsi teknologi layanan keuangan digital UMKM di area Blok M Square. Berikutnya, hasil temuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada hasil wawancara dan yang kedua ada hasil FDG atau Focus Group Discussion. Hasil wawancara yang pertama yaitu dengan Ibu Pipin yang merupakan pelaku usaha mikro. Mereka telah menggunakan layanan keuangan digital berupa KRIS sejak Januari 2025. Penggunaan KRIS dipilih karena konsumen sekarang cenderung jarang membawa uang tunai dan lebih suka metode pembayaran digital yang dinilai cepat dan praktis. Ini menunjukkan adanya adaptasi usaha mikro terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Selanjutnya kami mewawancarai Goni, staff dari Floating Store yang juga masuk kategori pelaku usaha kecil. Beliau menjelaskan bahwa usahanya ini telah menggunakan metode pembayaran digital sejak tahun 2017 berupa kris dan transfer bank langsung. Menurutnya sistem ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran, terutama karena bisa langsung menyesuaikan jumlah nominal tanpa perlu uang kembalian. Nah, ini membuktikan bahwa digitalisasi pada skala usaha kecil udah cukup mapan dan mampu meningkatkan kenyamanan transaksi. Kemudian untuk usaha menengah, kami berbincang dengan Bapak Latif dari Dimas Advertising Toko Plakat. Usaha mereka sempat mencoba layanan digital seperti OVO dan GoPay, namun pada akhirnya nggak pakai lagi karena kurang cocok dengan model bisnisnya. Mereka lebih banyak bertransaksi dalam jumlah besar dan B2B atau business to business. Ini menyoroti pentingnya penyesuaian jenis layanan keuangan digital dengan karakteristik usaha. Terakhir kami juga mewawancarai Ibu Nila Furaida, seorang dosen ekonomi syariah. Beliau menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan merupakan langkah positif menuju inklusi keuangan karena dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan finansial. Namun, Ibu Nila juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan digital dan perlindungan data pribadi agar manfaat dari layanan ini bisa dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan resiko baru. Selanjutnya untuk fokus group discussion. Oke, jadi mayoritas pelaku usaha menyebutkan bahwa faktor utama mereka memulai menggunakan layanan keuangan digital itu karena kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Jadi di tengah meningkatnya kebutuhan efisiensi, mereka merasa terbantu karena proses pembayaran menjadi lebih ringkas tanpa perlu repot menyediakan uang kembalian atau menghitung secara manual. Selain itu, dorongan dari konsumen, khususnya generasi muda, yang lebih memilih metode pembayaran non-tunai menjadi latar belakang pendorong yang cukup kuat juga. Namun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan literasi digital, terutama dari kalangan usia lanjut, dan juga kekhawatiran terhadap keamanan sistem digital yang digunakan. Kemudian dampaknya sebagian besar pelaku UMKM mengakui bahwa layanan ini berkontribusi terhadap peningkatan penjualan karena bisa menjangkau konsumen yang lebih luas dan memberikan berbagai opsi pembayaran serta pencatatan keuangan yang lebih rapi. Meskipun demikian, pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan ini atau paham itu masih perlu pendampingan secara bertahap.
Kemudian untuk solusi dari sejumlah tantangannya, kami merumuskan yang pertama, itu penting sekali untuk menghadirkan pelatihan literasi digital secara berkala, agar para pelaku usaha, terutama yang masih awam dengan teknologi, bisa lebih percaya diri dan paham cara menggunakan layanan keuangan digital secara optimal. Lalu dari sisi penyedia layanan, perlu ada peningkatan keamanan sistem, karena salah satu kekhawatiran terbesar dari pelaku UMKM adalah soal keamanan data dan potensi penipuan digital. Jadi, sistem yang aman akan membantu membangun kepercayaan pengguna. Lalu, em, masuk ke bagian akhir, yaitu refleksi diri saya terhadap proyek penelitian ini. Setelah terlibat langsung dalam proses wawancara dan juga diskusi, saya jadi semakin paham bagaimana peran teknologi finansial itu sangat nyata untuk mendukung keberlangsungan usaha yang mana nggak hanya mempermudah transaksi, tapi juga mendorong pelaku usaha untuk lebih adaptif dan terbuka terhadap perkembangan teknologi. Baik, saya rasa sekian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.